korupsi, jadi definisi korupsi itu seperti apa, dan bentuk-bentuk dan contoh dari korupsi. Kemudian ada faktor penyebab korupsi dan dampak masif dari korupsi. Selanjutnya juga ada nilai anti korupsi atau integritas, dan yang terakhir itu dalam upaya pemberantasan korupsi. Di sini pendirian karakter anti korupsi yang akan sampaikan yaitu yang bertema kaya raya tanah air Indonesia, realita dan pentingnya integritas serta potensi dalam pendidikan karakter dan anti korupsi. Kayanya tanah air Indonesia, ada yang paham nggak kayanya tanah air Indonesia? Jadi kayanya tanah air Indonesia pada saat ini itu perlu kita ketahui bahwa Indonesia itu mempunyai garis sejarah yang panjang. Kemudian letak strategis Indonesia ini berada pada dua benua dan dua samudra. Kemudian Indonesia ini menjadi negara kesatuan kemerdekaan, yaitu yang diperjuangkan oleh para pahlawan, bahwa dengan dasar tersebut dalam mengelola Indonesia harusnya itu tidak ada campur tangan atau intervensi dari negara lain. Selanjutnya itu pada letak geografis. Letak geografis tadi kan ada di antara dua benua dan dua samudra. Kemudian juga ada sumber daya manusia. Kalau negara lain itu kan pusing untuk memikirkan sumber daya manusia, harus mengimpor tenaga kerja dari luar juga. Kemudian Indonesia saat ini itu berada pada posisi urutan kedua atau 4 pada pendudukan terpadat di dunia. Berbicara masalah sumber daya alam yang melimpah, sumber daya alam mungkin bisa disimpulkan bahwa sumber daya alam yang ada di dunia ini semuanya ada di Indonesia. Berbicara dari hewani, nabati, gas alam, minyak bumi, dan emas. Yaitu pada 2/3 catatan emas dunia ada di Indonesia. Ada sekitar 7.200 triliun potensi Indonesia ini belum diambil oleh Indonesia. Ada 7.200 yang belum dimiliki oleh Indonesia sendiri, dan ada 4,3 miliar minyak bumi yang ada di tubuh Indonesia, dan ada 220.000 fauna yang ada di Indonesia. Berbicara dengan masalah unsur keanekaragaman budaya dan kekayaan alam. Jadi masalah unsur keanekaragaman budaya dan kekayaan alam, bahwa Indonesia ini ada 7.746 bahasa daerah, di mana bahasa keanekaragaman budaya itu seperti contoh adalah dari sektor pariwisata. Jadi banyak turis dari mancanegara yang masuk ke Indonesia untuk mengetahui bahwa keanekaragaman budaya di Indonesia itu seperti apa dan kekayaan alam yang ada di Indonesia sendiri. Terkait dengan garis sejarah tadi dan letak geografis sumber daya manusia, sumber daya alam, serta keanekaragaman budaya dan hayati, perlu diketahui bahwa realita Indonesia pada saat ini itu banyaknya rakyat masih bergelombang kemiskinan. Kemudian juga tingkat kesehatan di Indonesia juga masih buruk, dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Bahwa kita ketahui pada data Badan Pusat Statistik tahun 2023, dari 1.000 bayi yang lahir itu terdapat 25 kematian. Tanda kematian bayi berarti Indonesia itu masih sangat tinggi terkait dengan kriminalitas. Hampir setiap hari juga kalian pasti dengar isu tentang di media massa itu tentang perilaku kriminalitas yang ada di Indonesia, seperti merampok, menjamret, pemerkosaan,
yang lainnya. Kriminalitas tersebut bisa kita tuliskan dengan jelas bahwa Indonesia merupakan negara yang masih tingkat kriminalitasnya tinggi dan negaranya masih bergelombang kemiskinan. Tingginya kriminalitas di Indonesia bila kita bandingkan di negara tetangga kita seperti Vietnam. Vietnam itu kan negara yang baru merdeka. Tingkat penganggurannya itu sendiri relatif kecil pada tahun 2017, seperti hanya 2,1%. Sedangkan di Indonesia sendiri tingkat penganggurannya itu masih banyak, kurang lebih naik tanggalnya itu 5,9%. Berbeda jauh kalau kita berbicara dengan negara Kapal kan. Nah, di sana itu tingkat penganggurannya cuma 0,1%. Berbicara masalah dengan pendapatan per kapita juga, per kapita di berbagai wilayah di Indonesia itu kalau didolarin sekitar 3.974, berbeda sekali dengan negara-negara tetangga atau negara-negara lain seperti Singapura. Artinya pendapatan per kapita kita itu nggak sampai 10% dibanding dengan pendapatan per kapita di negara lain. Nah, realita yang terjadi di Indonesia pada saat ini, negara Indonesia itu terkenal negara yang kaya raya dari sumber daya alam yang berlimpah. Kemudian yang terjadi yang di Indonesia itu ternyata berbanding terbalik dari sumber-sumber kekayaan negara yang ada di Indonesia saat ini. Apabila kita hubungkan ke fenomena yang terjadi pada saat ini, pernah dengar kasus korupsi 168 triliun? Bayangkan 168 triliun itu mau kita apain? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Jadi 168 triliun ini bisa kita gunakan dengan membuat biaya pendidikan kesehatan, kemudian membantu rakyat Indonesia, serta bahwa ada 33,6 juta orang yang tadinya itu bisa belum punya usaha, jadi bisa berwirausaha dari 168 triliun. Dan juga bicara dengan masalah pendidikan, 168 triliun itu bisa dijadikan sekolah. Jadi bayangkan saja 168 triliun dibikin sekolahan, bisa jadi berapa puluh sekolah atau berapa ratus. Jadi persekolahan itu bisa membangun dengan biaya 800 juta. Maka 1.195 setelah yang tersebar jadi ada sekolahan sekitar 1.195.000 yang tersebar di Indonesia. Kalau kita menggunakan uang korupsi 168 triliun itu dengan baik. Jadi kita kan sudah mengetahui terkait apa saja yang menyebabkan berbagai kebalikan antara kekayaan Indonesia dan realita Indonesia pada saat ini, bahwa Indonesia bisa investor masuk ke negara kita, masuk ke Indonesia. Investor masuk ke Indonesia supaya investasi itu semakin menaik dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan tidak ada maksudnya pengangguran yang ada di Indonesia ini tidak semakin besar. Nah, salah satunya itu dengan menariknya banyak investor dari luar. Kemudian juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa
perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan tugas resmi yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi orang yang korupsi itu untuk biasanya mementingkan dirinya sendiri atau mementingkan kelompok. Biasanya ada yang misal kamu mau korupsi, kamu anak buahnya, misal ini bos kamu, jadi kayak ada apa ya, keuntungan untuk orang lain juga, nggak harus ke pribadi. Bentuk dan contoh korupsi. Bentuk korupsi itu ada 7. Yang pertama itu ada penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, dan yang kedua itu suap menyuap, dan yang ketiga itu penggelapan dalam jabatan, dan yang keempat itu pemerasan, yang kelima itu perbuatan curang, yang keenam itu benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh itu gratifikasi. Ada yang tahu contoh dari korupsi di lingkungan sekitar atau di lingkungan sekolah? Apa? Apa? Ya, bisa bendahara menyalahgunakan uang kas tersebut, atau uang bendahara itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Ada contoh lain? Contohnya itu seperti kalian tahu pasti sekolah favorit. Nah, untuk masuk ke sekolah favorit itu kan pasti ada beberapa tahap-tahap yang dilalui, kayak seperti tes, entah tes soal atau lisan atau apa gitu kan. Nah, sekolah favorit ini memang benar-benar sulit untuk ditebus atau sulit untuk dimasukkan untuk penerimaan siswa baru. Jadi orang tua si murid tersebut itu menyuaplah ke guru itu untuk ini saya kasih uang agar anak saya bisa langsung masuk. Jadi istilahnya beli kartu. Jadi nggak perlu tes, jadi langsung dia tiba-tiba udah masuk aja. Dan contohnya itu, contoh selanjutnya pungli. Siapa yang masih suka pungli? Pungutan liar, minta uang temennya. Tapi dengan unsur terpaksa ya. Jadi pungli atau pungutan liar itu masuk ke dalam 7 delik atau bentuk korupsi itu, yaitu pemerasan. Selanjutnya yaitu contohnya manipulasi dana kegiatan organisasi. Ada yang melebih-lebihkan dana organisasi di proposal atau memanipulasi nota-nota. Nah, itu termasuk korupsi. Kecuali itu maksudnya korupsi di manipulasi dana kegiatan organisasi ini buat kepentingan pribadi ya, atau buat kepentingan bersama juga. Selanjutnya itu apa saja sih faktor penyebab korupsi? Ada yang tahu? Apa namanya? Nggak pernah puas. Ya, bisa. Jadi faktor penyebab korupsi itu salah satu teori yang dijelaskan oleh Jack Blount, yaitu Blount Theory, yang dimana Blount ini singkatan dari G itu greeds, dan O itu opportunities, N itu needs, dan A itu exposure, yang dimana bahwa menurut Jack Blount ini korupsi itu bisa disebabkan karena keserakahan, bisa disebabkan karena kesempatan, bisa disebabkan oleh kebutuhan, dan bisa disebabkan oleh pengungkapan. Jadi orang yang korupsi itu biasanya orang yang serakah, orang yang tidak bersyukur apa yang dia punya, dan orang yang korupsi itu biasanya punya kesempatan karena mempunyai jabatan. Jadi dia punya kesempatan, jabatan saya tinggi nih, bisa lah korupsi dikit. Korupsi dikit kalau lama-lama jadi
Jadi biasanya orang yang terpaksa ini ada orang belakangnya atau ada faktor dari eksternal, dari orang lain, disuruh orang lain. Terus karena kemudian karena dilakukannya memaksa, yaitu karena faktor dari orang lain yang ayo cepat kamu korupsi aja, kamu ambil aja uangnya, nggak apa-apa, nggak bakal ketahuan. Aku nggak mau, soalnya nanti takut ketahuan dan gimana. Terus si pihak A ini tetap mendesak, nggak apa-apa, korupsi aja, nggak bakal ketahuan. Jadi itu termasuk tidak penyebab korupsi. Selanjutnya itu dampak masif korupsi. Jadi korupsi itu tidak hanya berdampak pada satu objek atau satu aspek dalam kehidupan. Korupsi itu bisa menimbulkan efek yang luar biasa atau efek yang lebih luas yang menimbulkan beberapa faktor untuk terhadap bangsa dan negara. Jadi dampak masif korupsi itu ada 7 dari dampak. Pertama ekonomi, yang kedua dampak sosial dan kemiskinan, yang ketiga itu dampak birokrasi pemerintahan, yang keempat itu dampak politik dan demokrasi, yang kelima itu dampak terhadap penegakan hukum, yang keenam itu dampak hankam atau pertahanan dan keamanan, yang ketujuh itu dampak kerusakan lingkungan. Contoh dari dampak masif korupsi dari kerusakan lingkungan. Contohnya ada sebuah perusahaan ingin membangun anak perusahaan. Jadi kan ada penebangan hutan. Penebangan hutan ini lahannya ini kan mau dibeli sama yang punya perusahaan tersebut. Sedangkan yang punya perusahaan tersebut ini harus mengurusi dokumen penting kan, pasti kalau membeli lahan itu kan harus memproses dokumen penting. Nah, dokumen penting ini kan prosesnya pasti lama dan sulit. Nah, si perusahaan ini pun menyuap pemerintah yang mengurusi dokumen-dokumen tersebut untuk bisa langsung diproses biar anak perusahaan ini pun bisa cepat dilakukan. Nah, karena perusahaan ini menyuap pemerintah, otomatis dikasihkan penebangan pohon itu karena lahannya sudah dibeli. Nah, karena suap itu terjadi, penebangan pohon itu bisa merusak lingkungan sekitar. Misal dalam lingkungan ini, misalkan ini pohon tumbuhan banyak buah-buahan dan suasananya itu sejuk. Kalau ditebang otomatis gersang dan panas. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan dan bisa juga disebabkan disebabkan karena berdampak dengan kebanjiran juga bisa juga. Selanjutnya itu integritas. Apa sih integritas? Jadi integritas itu bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Nilai anti korupsi atau nilai dalam integritas itu ada 3. Yang pertama nilai inti. Nilai inti itu terdiri dari jujur, bertanggung jawab, disiplin. Dan yang kedua itu etos kerja. Etos kerja itu terdiri dari kerja keras, mandiri, sederhana. Yang ketiga itu sikap. Sikap itu terdiri dari adil, berani, peduli. Nah, orang yang berintegritas itu biasanya orang-orang yang punyai perilaku atau orang yang mempunyai sikap atau orang yang mempunyai pribadi jujur, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, mandiri, sederhana, kemudian adil, berani, dan peduli. Jadi orang yang berintegritas itu biasanya jujur dan bertanggung jawab.
jujur, bertanggung jawab, kerja keras juga, mandiri, sederhana, adil, berani. Selanjutnya itu apa yang patut dicontoh dari tokoh-tokoh tersebut? Ada yang tahu? Kan udah tahu tadi ini mengapa tokoh tersebut berintegritas. Jadi untuk apa sih yang patut dicontoh dari tiga tokoh itu? Yang patut dicontoh itu terutama dalam membangun masyarakat, seperti pasti mempunyai rasa peduli juga, kerja keras, adil juga dalam bermasyarakat pada masyarakatnya. Selanjutnya itu upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi itu ada dua jalur. Yang pertama jalur penal, yang kedua itu jalur non penal. Jalur penal itu diketahuinya itu jalur penal itu dikatakan jalur hukum atau jalur perbaikan hukum. Jadi untuk memberantas korupsi biasanya sudah tahu jalur penal ini, karena jalur penal itu kan jalur perbaikan hukum. Jadi buat orang yang akan melakukan korupsi ini tidak mau korupsi karena sudah tahu hukum yang ada di Indonesia saat ini dan perbaikan hukumnya. Yang kedua itu jalur non penal. Jalur non penal itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama jalur perbaikan sistem, yang kedua itu edukasi dan kampanye. Yang pertama perbaikan sistem. Biasanya orang yang perbaikan sistem ini dia tidak bisa korupsi karena adanya sistem digitalisasi. Mengapa? Karena biasanya orang yang mau korupsi ini sudah tahu sistem perbaikan sistemnya digital ini kan pasti ketat sekarang. Kemudian yang kedua itu edukasi dan kampanye, yaitu berani tidak korupsi karena sudah tahu dampaknya. Jadi orang yang ingin memberantas korupsi biasanya itu sudah tahu dampak dari korupsi tersebut. Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang ingin bertanya, kakak mau oke. Ada yang punya kode? Waduh, Ini ya kalau kuis game. Ya, udah bikin namanya? Belum. Jadinya. Ya.
Jadi ya jangan ngomong. Aku tahu. Panas lagi. Ya, sabar. Yo. Kamu masih ada dari dia. Berhenti sampai Ada yang benar. benar. Soal kedua. Itu kali di HP. Ada berapa bentuk dari korupsi? Langsung jawab. Yang merah 5, yang biru 8, yang kuning 7, yang hijau 6. Ada berapa bentuk korupsi? Yang merah 5, yang biru 8. Iya dong, Mas, satu banget. Tutupin. Ini HP kentang. Ih. Coba ini aku, yeay. Topeng sama topeng. Paling tinggi ya. Pasangan sudah 3. Selanjutnya ya. Faktor penyebab korupsi disebut dengan apa? A. Yang hijau yang Jalur tengah nih. Jalur tengah. Ah, kalian itu semua harus tahu dan Ada berapa tokoh berintegritas? Wah, semua ya. wah, aku peringatan itu mati. Saya setia. Ini lagi, lagi. Jalur perbaikan hukum disebut dengan Ada kawan. Jalan. ayo, jangan salah-salah, dipilih. Anda juga diem aja di tempat saya. Yang sama yang paling tinggi. Soal terakhir, jalur perbaikan sistem disebut dengan perbaikan sistem. Salah bener lagi dong. Ayo, siapa yang teringat pertama?
Baiklah, itu yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian